Tony kejar-kejar, lihat ya. Ya Tony kejar-kejar. Kita cuma berdua ini. Oke, langsung aja. Iya. Timnas Indonesia kumpul 31 Agustus 2024, 1 September 2024 ke Arab Saudi dan mulai latihan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah menentukan tanggal untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu akan berkumpul 31 Agustus 2024. Timnas Indonesia bakal berkekuatan 26 pemain untuk dua pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah Arab Saudi lebih dulu di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan terbang ke Jeddah pada 1 September 2024 untuk menghadapi Arab Saudi. Sumarji menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri, bakal bertolak ke Arab Saudi pada 31 Agustus 2024 malam waktu setempat. Timnas Indonesia disebutkan baru akan memulai latihan di Arab Saudi pada 1 September 2024 atau 4 hari sebelum melawan tuan rumah. Para pemain Timnas Indonesia yang dari BRI Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Lalu pada 1 September 2024 pukul 11.30 WIB, terbang ke Jeddah, ujar Sumarji. Kalau untuk pemain Abroad Timnas Indonesia, sudah berangkat dari negara masing-masing pada 31 Agustus 2024. Diharapkan semuanya sudah berkumpul semua sehingga pada 1 September 2024 telah bisa latihan, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk berhadapan dengan Arab Saudi. Sebab, bek Wolverhampton Wanderers itu mendapatkan 2 kartu kuning di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain Timnas Indonesia yang dari BRI Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Lalu pada 1 September 2024 pukul 11.30 WIB, terbang ke Jeddah, ujar Sumarji. Kalau untuk pemain Abroad Timnas Indonesia, sudah berangkat dari negara masing-masing pada 31 Agustus 2024. Diharapkan semuanya sudah berkumpul semua sehingga pada 1 September 2024 telah bisa latihan, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk berhadapan dengan Arab Saudi. Sebab, bek Wolverhampton Wanderers itu mendapatkan 2 kartu kuning di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasang bendera Indonesia, Jairo Riedewald tiba di Indonesia pada September 2024 untuk jalani proses naturalisasi. Pasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, pertanda Jairo Riedewald sang gelandang klub Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, Royal Antwerp FC, itu akan tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi. Jairo Riedewald membuat heboh pencinta sepak bola tanah air pagi ini. Untuk pertama kalinya, Jairo Riedewald menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya, Riedewald. Tak seperti pemain keturunan lain yang masih menyandingkan bendera Indonesia Belanda seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald hanya menaruh bendera Indonesia.
Apa yang dilakukan Jairo Riedewald seakan menegaskan gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Meski tidak disebutkan siapa pemain keturunan yang dimaksud, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Selain Jairo Riedewald, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijostra, disinyalir juga akan mendarat di tanah air pada September 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Kayak Arya Sinulinga, jika Jairo Riedewald benar didatangkan, betapa kuatnya lini tengah timnas Indonesia. Pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan, ia sempat 4 tahun, 2013 hingga 2017, membela skuad senior Ajax Amsterdam. Setelah itu pada 2017 hingga 2024 Jairo Riedewald berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Setelah 7 tahun bermain di Inggris, Jairo Riedewald kemudian hengkang ke klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp FC. Bersama klub barunya, Jairo sudah mencatatkan 2 penampilan di Liga 1 Belgia 2024-2025, karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald ke Indonesia. Seperti yang diutarakan di atas, kehadiran Jairo Riedewald bakal menguatkan lini tengah timnas Indonesia yang sebelumnya diisi pemain-pemain beken macam Tom Haye dan Ivar Jenner. Elkan Bagot bakal gantikan posisi Jai Idzes di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Sintayong bilang begini, Jai Idzes diduga tak dapat bermain dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang memunculkan dugaan Sintayong bakal panggil Elkan Bagot. Kabar mengejutkan datang dari pemain andalan timnas Indonesia, Jai Idzes. Baru-baru ini Jai Idzes diduga mengalami cedera setelah ditarik keluar pada menit 68 di laga pekan kedua Liga Italia 2024 hingga 2025. Di mana laga tersebut mempertemukan Fiorentina versus Venezia FC di Stadion Artemio Franchi, Minggu, 25 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bang Jai alami cedera setelah berbenturan dengan penyerang Fiorentina, Moise Kean. Akibatnya, pemain berusia 24 tahun itu hanya bermain selama 68 menit di laga debutnya di Liga Italia 2024 hingga 2025. Kabar ini tentu menjadi kekhawatiran bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Jai Idzes dikhawatirkan tidak dapat memperkuat skuad Garuda pada laga mendatang melawan Arab Saudi dan Australia. Jika Jai belum pulih juga sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 awal bulan September mendatang timnas Indonesia bakal minim pilihan di lini belakang. Tanpa Jai Idzes, Sintayong hanya memiliki 2 bek murni yang tersedia yakni Ferrari dan Rizky Ridho. Kemungkinan bakal ada bantuan dari sejumlah fullback yang bisa dimainkan sebagai bek tengah seperti Sandy Walsh dan Nathan Choyaon. Karena kondisi Jai Idzes tersebut nama Elkan Bagot kembali dibahas. Banyak yang bertanya-tanya apakah Sintayong akan menurunkan egonya dan memanggil bek dari Blackpool FC tersebut. Dalam beberapa kesempatan ST sendiri menegaskan bahwa dirinya enggan memanggil Elkan Bagot bergabung ke timnas Indonesia lagi. Hal ini disinyalir karena Coach Shin masih merasa kesal pada Elkan Bagot yang pernah menolak panggilan timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada Kamis, 9 Juni 2024. Sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini, soal Elkan Bagot, uar Sintayong di Jakarta. Namun baru-baru ini, Jai Idzes dipastikan siap tampil di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini diungkapkan oleh sang manajer skuad Garuda, Sumarji. Kemarin saya sudah tanya Jai, kondisinya baik-baik saja tidak cedera, jawab Sumarji setelah dihubungi. Daftar resmi pemain pilihan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot dipanggil. Teka-teki para pemain yang akan membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terkuat.
Timnas Indonesia akan bersiap menghadapi dua laga perdana yang bakal bergulir dalam sepekan mendatang. Pasukan asuhan pelatih Shin Tae-yong bakal menjajal sejumlah raksasa Asia mulai dari Arab Saudi hingga Australia. Rizky Ridho CS tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Skuad Garuda bakal menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, 6 September 2024, pukul 01.00 WIB. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di matchday kedua grup C pada 10 September 2024. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, teka-teki soal para pemain yang akan mengisi komposisi skuad Garuda semakin terungkap. Sama halnya dengan Malut United, klub Persija Jakarta juga turut menyumbang 3 pemainnya untuk diboyong ke Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan kehilangan 4 pemain sekaligus untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia karena akumulasi kartu dan cedera. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Malik Rizaldi, dan Elkan Bagot. Jordi Amat dan Malik Rizaldi mengalami cedera, sedangkan Justin Hubner baru bisa bermain di laga kedua kontra Australia karena terkena hukuman akumulasi kartu. Sumarji menyatakan Timnas Indonesia akan memanggil sebanyak 26 pemain untuk FIFA Matchday September mendatang. Ada 12 pemain liga domestik, kata Sumarji. Sisanya 14 pemain adalah yang bermain di luar negeri, tambahnya. Saat ditemui wartawan, Shin Tae-yong membocorkan tidak akan memanggil Elkan Bagot pada September ini, tetapi tidak menutup kemungkinan dia dipanggil kembali. Ia juga memastikan tidak memanggil Malik Rizaldi yang sedang mengalami cedera. Tidak, kata Shin Tae-yong singkat sambil geleng-geleng menjawab soal Elkan Bagot. Sesuai rencana awalnya akan kami pilih, Malik Rizaldi. Tapi karena dia mengalami cedera, jadi tidak dipilih. Shin Tae-yong masih akan memantau laga-laga Liga 1 lainnya sebelum memutuskan 26 pemain untuk FIFA Matchday September 2024. Jadi memang posisi pemain timnas tidak gampang untuk dipilih, jadi gak bisa juga dengan melihat satu pertandingan langsung tentukan ini pemain YG baik, atau yang saya incar, kata Shin Tae-yong. Jadi gak bisa diputuskan langsung, kalau memang ada pemain yang baik, pastinya harus kejar 2-3 pertandingan ke depannya gimana, baru akan dipilih, imbuhnya. Teka-teki soal pengganti Elkan Bagot di Timnas Indonesia mulai terkuak. Shin Tae-yong resmi memanggil bek Maluku Utara, Malut United, Wahyu Prasetyo. Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada 6 September 2024 mendatang. Lalu, menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 10 September 2024. Dalam daftar 26 pemain yang rencananya dipanggil ST, nama Elkan Bagot dipastikan tidak akan dibawa. Hal ini sempat mengundang pertanyaan banyak pihaknya. Elkan Bagot trending setelah dicoret ST, Erick Thohir yakin nasionalismenya. Elkan Bagot langsung menjadi trending di media sosial X, Twitter, tak lama setelah namanya tidak masuk daftar pemain yang dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Sebelum dicoret, pelatih Shin Tae-yong kecewa karena Elkan Bagot dianggap mengabaikan panggilan untuk laga perebutan tiket ke Olimpiade melawan Guinea. Seperti diketahui, Indonesia akhirnya gagal ke Olimpiade Paris setelah dikalahkan Guinea 1-0 melalui penalti kontroversial. Saat ditanya wartawan tentang Bagot menjelang laga kontra Guinea, Shin Tae-yong dengan nada kesal meminta wartawan untuk mencari tahu informasi pemain Ipswich Town tersebut. Erick Thohir meyakini nasionalisme di diri Elkan Bagot masih tinggi. Asisten pelatih Nova Arianto mengatakan keputusan tidak memanggil Elkan Bagot sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong. Itu keputusan Coach Shin, ujar dia tanpa mau membeberkan alasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga tidak berkomentar panjang tentang absennya Elkan Bagot di laga penting Timnas Indonesia ini. Padahal selama ini bek bertinggi badan 196 cm tersebut selalu menjadi langganan Timnas.
Secara umum, Erick Thohir meyakini nasionalisme di diri Elkan Bagot masih tinggi. Karenanya ia berharap suatu saat Shin Tae-yong akan kembali memanggil bek berusia 21 tahun tersebut. Viral ramai postingan di sosial media diduga hoaks soal permintaan maaf Elkan Bagot ke Shin Tae-yong. Diketahui kabar mengenai memanasnya hubungan Elkan Bagot mulai tercium sejak gelaran akhir Piala Asia U23 2024 hingga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot yang menjadi langganan timnas Indonesia terpaksa absen karena tak dipanggil Shin Tae-yong dalam laga akhir lawan Irak dan Filipina Juni 2024. Namun di tengah retaknya isu Elkan Bagot, muncul viral di TikTok postingan video hingga foto permintaan maaf Elkan Bagot. "Saya rasa hubungan oke-oke saja ya," ucap Arya Sinulinga saat ditemui awak media. Sebelumnya, Elkan Bagot tersingkir dari timnas Indonesia pada 2 pertandingan sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Muncul dugaan Bagot tidak masuk skuad timnas Indonesia karena sikapnya saat menerima pemanggilan untuk laga playoff kualifikasi Olimpiade 2024 kontra Guinea, kala itu pemain Ipswich Town tersebut mengabaikan perintah PSSI untuk merapat ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong kembali ditanya soal kemungkinan Elkan Bagot dipanggil ke timnas Indonesia. Namun wajah ketus malah ditunjukkan Shin Tae-yong, sang pelatih timnas Indonesia. Video wajah ketus Shin Tae-yong viral di media sosial. Terlebih ada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI di samping Shin Tae-yong. Video Shin Tae-yong ditanya soal Elkan Bagot itu diposting Instagram @blitznews_football, fix masalah serius sepertinya. Tulis narasi akun itu. Dalam video itu terlihat Shin Tae-yong ditanya soal kemungkinan Elkan Bagot diajak ke timnas Indonesia kembali, namun Shin Tae-yong tegas menolak. "Sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini," begitu kata Shin Tae-yong seraya menggelengkan kepala. Erick Thohir yang ada di sebelah Shin Tae-yong cuma senyum. Netizen pun berkomentar atas video itu, mereka ingin Erick Thohir justru tengahi konflik Shin Tae-yong, Elkan Bagot. "Harusnya Pak Erick Thohir jadi jembatan buat mereka berdua," kata Kak. Mereka juga ingin Elkan Bagot minta maaf ke Shin Tae-yong. Tidaknya Elkan dulu kasih alasan, minta maaf atau minimal ngejawab WST, jadi masih terlihat menghargai panggilan seorang Hyacoach timnas TP kalau gak balas gitu malah kelihatan menyepelekan. Dan itu merupakan sebuah tindakan indisipliner berat buat ST, kata Pet. Lalu ada pula Erick Thohir disorot dengan senyumnya. "Senyum Pak Erick mengandung arti," kata RF. Tidak dijelaskan alasan spesifik mengapa pemain Ipswich Town ini kembali tidak dapat panggilan. Akan tetapi, banyak yang beranggapan ini buntut dari mangkirnya Elkan pada playoff Olimpiade Paris 2024. Sejak itu, bek jangkung ini sudah tidak mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu sempat meminta awak media bertanya ke Elkan soal tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Penggawa timnas Indonesia dari Liga 1 kumpul 29 Agustus, pemain Abroad gabung di Arab Saudi. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyampaikan perubahan jadwal berkumpul para pemain timnas Indonesia jelang laga tandang kontra Arab Saudi pada matchday 1 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji mengatakan para pemain dari Liga 1 akan dikumpulkan di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Mereka dijadwalkan berlatih 2 hari di Jakarta sebelum bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Jadi ada perubahan, jadwal berkumpul, dari 31 Agustus maju ke tanggal 29. Pemain-pemain lokal dari Liga 1 itu tanggal 29 jam 18 itu sudah kumpul di Jakarta. Latihan 2 hari, tanggal 1 September, berangkat ke Arab Saudi, kata Sumarji. Latihan di Jakarta ini, kata Sumarji, tidak akan diikuti oleh para pemain abroad. Mereka rencananya akan langsung menuju Arab Saudi dari tempatnya masing-masing. Jika berpatokan pada skuad timnas Indonesia di laga terakhir melawan Irak, 6 Juni, dan Filipina, 11 Juni, para pemain yang dimaksud itu antara lain Jay Itzes, Venezia, Jordi Amat, Johor Darul, Teazim, Nathan Choyaon, Swansea City, Asnawi Mangkualam Bahar, Thai Port FC, Pratama Arhan, Suwon FC,
Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Lalu ada Shane Patinama, Cas Eupen, Sandy Walsh, KV Mechelen, Hom Haye, Ivar Jenner, FC Utrecht, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Ragnar Oratmangoen, FC Dender, dan Rafael Struijk, ADO Den Haag. Kalau yang dari luar negeri ketemunya langsung di sana, yang abroad, yang dari Korea, dari mana-mana ketemu di Arab tanggal 1 September, tutur Sumarji. Tidak diketahui apakah Martin Paes, FC Dallas, akan diminta bergabung di Arab Saudi atau langsung ke Jakarta. Paes dipastikan absen saat menghadapi Arab Saudi, tetapi sudah didaftarkan untuk pertandingan kontra Australia. Laga melawan Arab Saudi digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis 5 September pukul 21 waktu setempat atau pada Jumat 6 September dini hari jam 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pertandingan kontra Australia dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 10 September. Kisah sedih Elkan Bagot menolak Thailand dan Inggris demi memperkuat timnas Indonesia. Elkan Bagot merupakan pesepak bola yang memiliki ayah asal Inggris dan ibu dari Indonesia. Meski sang ayah dari Inggris dan ibu Indonesia, Elkan Bagot justru lahir di Bangkok, Thailand. Berdasarkan garis keturunan dan tempat lahir, Elkan Bagot dapat memperkuat timnas Inggris, Thailand dan Indonesia. Namun, saat diwawancara sang klub, Ipswich Town, medio 2023, bek bertinggi badan 196 cm ini sama sekali tak tertarik membela Thailand dan Inggris. Karena faktor sang ibu, di otaknya hanya ada membela timnas Indonesia. Saya tidak pernah berpikir bermain untuk Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia karena keluarga saya, kata Elkan Bagot saat diwawancara Ipswich Town. Setelah saya beberapa tahun tumbuh Indonesia, saya membuat satu pilihan. Seperti kata ibu saya, memilih Indonesia adalah keputusan yang tepat, lanjut pemain yang tengah dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC ini. Demi ambisi membela timnas Indonesia, Elkan Bagot remaja sampai mengontak PSSI melalui email, namun tak ada respons. Baru ketika mendapat bantuan dari sang rekan, bek 21 tahun ini mendapat akses untuk mengontak PSSI. Saya mengirim email ke PSSI yang tidak pernah dijawab. Namun, sampai akhirnya satu teman yang seumuran dengan saya dan bermain untuk Lincoln saat itu, mengenal seorang agen di luar sana. Dialah yang membuat saya berhubungan dengan PSSI, kata Elkan Bagot mengutip dari Livestory. Sampai akhirnya, Elkan Bagot pertama kali membela timnas Indonesia U19 melawan Makedonia Utara U19 dalam laga uji coba yang digelar September 2020. Setahun berselang, Elkan Bagot mendapat kesempatan debut bersama timnas Indonesia senior saat menghadapi Afghanistan. Sejak saat itu, Elkan Bagot muncul sebagai bek andalan timnas Indonesia. Dari 2021 hingga awal 2024, Elkan Bagot mencatatkan 22 caps bersama timnas Indonesia senior. Sayangnya kelar membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada awal Februari 2024, Elkan Bagot tak kunjung dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Shin Tae-yong respons peluang Elkan Bagot main di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong memberikan respons mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia setelah Jordi Amat dipastikan absen untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dimulai pada September 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan melawat ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 mendatang waktu setempat. Tim asuhan Shin Tae-yong kemudian akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024 mendatang sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini, soal Elkan Bagot. Kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. Keputusan Shin Tae-yong termasuk mengejutkan. Sebab, timnas Indonesia sejatinya krisis pemain di posisi belakang. Timnas Indonesia dipastikan takkan diperkuat Jordi Amat dan Justin Hubner di laga melawan Arab Saudi.
Justin Hubner terkena akumulasi kartu sehingga absen dalam pertandingan tersebut, namun, alih-alih memanggil Elkan Bagot, Shin Tae-yong bakal menyertakan pemain belakang lain. Bek Malut United, Wahyu Prasetyo atau Alveandra Dewangga dari PSIS Semarang, kemungkinan menjadi pilihan penggantinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mempersiapkan skuad Garuda dengan penuh ketelitian untuk menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.